Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Mudacil TV, kembali lagi dalam Warta Tamu bersama saya Risna Rubana Wijayanti. Selamat pagi pemirsa Mudacil TV, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas pada pagi hari ini tentunya. Baik pemirsa Mudacil TV, Warta Tamu Mudacil TV hadir dengan tamu-tamu yang spesial yang hadir ke SMP Muhammadiyah 2 Cilacap. Dan kali ini di studio Mudacil TV kita sudah kehadiran tamu. Beliau adalah seorang seniman kaligrafi dari Cilacap. Nah, kebetulan di SMP Muhammadiyah sedang ada dilaksanakan kegiatan MAPSI atau Lomba Mata Pelajaran dan Seni Islami. Nah, kali ini kita sudah kehadiran. Beliau adalah Ustadz Midan Anis. Mari kita bersama-sama sapa beliau. Baik. Assalamualaikum Ustadz Midan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah, baik pemirsa Mudacil TV, sepertinya sudah penasaran dengan sosok dari seniman kaligrafi di Cilacap. Nah, kita tanya-tanya dulu ya sebelum kita mulai. Ustadz, monggo untuk menyapa pemirsa Mudacil TV di rumah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Mudacil TV dimanapun Anda berada, pagi siang hari ini kita berjumpa di Mudacil TV ya, dalam rangkaian kegiatan Lomba MAPSI, Lomba Mata Pelajaran dan Seni Islami untuk Komda Kotib Cilacap. Oke, baik Ustadz, sepertinya pemirsa sudah tahu nih, oh ternyata Ustadz Midan ini adalah seorang seniman kaligrafi. Dan sangat beruntung sekali pemirsa Mudacil TV karena kita kehadiran seniman kaligrafi yang luar biasa. Kita akan tanya-tanya. Baik Ustadz, hari ini kan sedang diadakan Lomba MAPSI. Nah, itu kegiatannya seperti apa sih Ustadz, bisa dijelaskan? Oh ya, jadi MAPSI ini adalah satu kegiatan yang memang secara tradisi sudah dilakukan bertahun-tahun lamanya, dan dilakukan setiap tahunnya. Nah, perlu diketahui bahwa Lomba MAPSI ini paling tinggi masih di tingkat provinsi dan hanya di Jawa Tengah. Di provinsi lain belum dilaksanakan. Sudah diinisiasi, ini kayaknya yang ke berapa? 14 apa ya? Berapa? 10 atau? Ke 10, oh yang ke 14 itu yang SD. Sudah yang ke 10 untuk SMP ini ya. Kebetulan sekali ini adalah tahun pertama sejak dihentikan karena pandemi ya. Saya berkecimpung di dalam MAPSI ini di Cilacap ini baru tahun 2017. 2017, 18, 19. Sayang sekali tahun 2020-nya dihentikan. Jadi karena memang kondisi pandemi tidak bisa. Kemudian saya juga kaget bahwa tahun 2021 kok ternyata dimulai lagi. Ini saya melihat kegiatan seperti ini sangat positif karena merangsang siswa untuk aktif, kreatif. Tidak hanya bersaing, tidak hanya bersaing, tapi bagaimana mereka berkolaborasi, karena beberapa cabang itu kan bareng-bareng tuh, beberapa cabang bareng-bareng, misalnya cabang qasidah ya, atau kalau tartil sendirian, ya tartil, tahfidz, yang murotal, tahfidz sama tilawah itu sendiri-sendiri, tapi ada cabang-cabang yang kelompok. Ada beberapa yang musik apa segala macam ya, seni Islami kan. Itu mereka siswa ini dilatih untuk bersosialisasi, berorganisasi, menyamakan irama bersama-sama. Ini adalah latihan bermasyarakat, saya kira begitu ya. Latihan bermasyarakat di dalam konteks yang sangat kecil. Dan dari segi pelajaran ya tentu beberapa mata pelajaran yang dilombakan tentu akan merangsang siswa untuk terus belajar lebih baik lagi, berprestasi ya. Kompetisi. Ya karena ini lomba ya, konteksnya tetap kompetisi ya. Oke, baik Ustadz. Kemudian dari kegiatan ini tentunya ada tujuannya ya Ustadz. Nah, tujuan dari perlombaan MAPSI ini adalah untuk apa Ustadz?
Kalau tujuan dari perlombaan ini itu tadi kita sudah menyampaikan sebelumnya bahwa paling utama adalah bagaimana mendidik siswa untuk mandiri, untuk kreatif, untuk aktif, untuk terus belajar dan mengasah diri, dan paling utama sebenarnya saya melihat adalah untuk belajar bersosialisasi di antara teman-teman seumur ya, sekelas ya, seangkatan. Karena itu mereka nanti ketika tumbuh besar dan menjadi dewasa, mereka lah penerus kita di masyarakat, kan gitu. Iya betul, Ustaz, luar biasa sekali ya untuk perlombaan MAPSI tahun 2021 ini. Kemudian Ustaz, untuk perlombaan yang dilombakan pada MAPSI ini apa saja, Ustaz? Yang kita lombakan saat ini karena memang kondisi pandemi ya, yang tadinya saya sampaikan ada rebana, ada ini sepertinya sedang tidak dilombakan. Sekarang ini untuk percobaan nih ya tahun 2021 ini lebih ke yang individual ya, berarti ada kaligrafi, ada lomba pidato, ada lomba tilawah, ada lomba tahfidz, ada lomba murotal. Itu yang dilombakan, yang sifatnya adalah benar-benar individual, dan itu pun dilakukan dengan cara daring ya. Nah, tapi ini bagus saya kira, memanfaatkan teknologi sehingga kemajuan zaman itu tidak kemudian kosong hampa tanpa ada respon dari masyarakat, karena bagaimanapun juga masyarakatlah yang menjalankan teknologi kan. Nah, kalau teknologi hanya ada di alat-alat, ada di equipment, ada di dalam komputer apa segala macam, itu menjadi tidak terlalu banyak fungsi. Tapi saat ini hampir semua segi kehidupan kita termasuk MAPSI kemudian menggunakan kemajuan teknologi ini melalui daring. Betul. Kemudian Ustadz, dalam proses penilaiannya ya Ustadz, untuk masing-masing lomba bagaimana itu? Adakah jurinya atau pelaksanaannya? Jadi tadi kami sudah berkumpul beberapa kelompok ya. Ada juri di cabang murotal misalnya, ada beberapa orang juri di cabang tahfidz, cabang pidato, cabang saya sendiri kaligrafi tadi bersama teman-teman. Saya kira memang seperti itu. Kalau penjurian itu kan memang bagaimana kita mengikuti kondisinya ya. Jadi kalau dulu kita akan berada di hadapan para peserta, mereka perform ya. Itu memang secara prakteknya itu akan terasa jauh lebih mengena, terasa kemampuan anak ini akan nampak karena dia menghadapi tidak hanya juri tapi juga khalayak. Jadi dia betul-betul berpraktek di lapangan. Tapi saat ini karena memang kondisi pandemi ya, mereka melakukannya di hadapan komputer, di hadapan HP atau di hadapan kamera. Ya tentu saja ada sedikit mungkin degradasi ya untuk kualitas mungkin, tapi overall tadi perform yang ada itu kalaupun menurun saya kira tidak terlalu signifikan. Bagus kok. Saya tadi sempat melihat bagaimana para peserta pidato, peserta murotal tadi juga malah di setel ya, di ruangan. Dalam bentuk video ya. Dalam bentuk video, jadi kita bisa melihat. Saya kira overall semuanya nampak meyakinkan lah. Baik Ustaz. Baik Ustadz, hari ini kan datang ke SMP Muhammadiyah 2 Cilacap, sudah keliling ya Ustadz ya? Tadi saya keliling karena kebetulan aja sebenarnya. Karena saya masuk, saya nggak tahu tempatnya di mana, jadi saya cari-cari dulu. Dan saya kaget ada musola yang sudah dibongkar ya. Sudah ada musola di situ. Dan saya melihat sekolah ini, apa karena saya sudah lama nggak kesini, ada pembangunan yang saya tidak update ya. Saya pangling tadi masuk ini loh, ini dulunya kelasnya jelek, sekarang bagus ya. Sudah luar biasa ya. Sudah luar biasa ya. Dan kantornya juga jauh berbeda daripada yang terakhir saya kesini. Saya terakhir mungkin tahun 2018 ya. Sudah kesini ya, udah lama ya.
Mungkin mumpung pandemi terus dibangun kali ya, atau gimana itu? Ya, gitu. Ada banyak perubahan yang jelas. Banyak perubahan, semakin meningkat semakin bagus di SMP Muhammadiyah 2 Juga tampilan di depan, Ya. wah itu pojok situ yang dulunya nggak ada ya, dulunya agak semrawut ya, ada parkir di depan, wah sekarang sudah rapi. Kita kalau lewat jalan aja udah wah Mudazil sekarang udah main. Ya, luar biasa. Kemudian Ustadz, adakah pesan dan kesannya untuk SMP Muhammadiyah 2 Cilacap? Ya, saya sedikit menitipkan satu harapan. Saya melihat SMP ini, karena saya pernah silaturahim berkali-kali ke sini ya, jadi saya melihat perkembangan yang luar biasa beberapa tahun terakhir. Justru di saat pandemi itu saya kira SMP ini sangat concern, tidak hanya pada tampilan-tampilan tapi juga kualitas manusianya. Anak-anak siswanya tadi saya melihat ada yang di kelas ya, sudah mulai PTM ya, mulai uji coba ya, atau sudah berlangsung ya. Saya kira paling utama adalah bagaimana kita menyiapkan siswa-siswa ini supaya menjadi manusia-manusia yang mandiri ke depannya dan bisa menghadapi segala tantangan hidup. Sebenarnya itu, Iya, betul. Bahwa pendidikan itu kan bukan bagaimana mereka mengetahui apa di mana, berapa jadi berapa, bukan itu kan, tapi bagaimana dalam bersosialisasi, dalam hidup bermasyarakat, di dalam menghadapi setiap problem itu selalu mampu menghadirkan solvingnya kan gitu. Nah itu saya kira saya berpesan pada teman-teman pengelola dan teman-teman guru ya di SMP ini supaya terus semangat mengajak siswa-siswi agar semakin tanggap dengan lingkungan dan semakin maju ya. Saya mendengar Mudazil ini dibanding sekolah-sekolah lain termasuk yang sangat inovatif ya dalam berbagai hal. Tidak hanya ini, termasuk ada studio seperti ini, saya kaget sebenarnya ya. Ini satu capaian yang tidak biasa untuk sekolah, dan ada TV-nya kan, Mudazil TV ya. Ini perlu ditingkatkan ya, semakin kesana semakin baik. Libatkan siswa-siswa. Libatkan siswa itu penting. Dan saya termasuk orang yang tidak setuju dengan kompetisi antar siswa. Saya lebih setuju dengan kolaborasi. Nah, ini yang mungkin saya pesankan supaya sekolah dimanapun, termasuk Mudazil ini, supaya melatih siswa untuk kolaborasi, bukan untuk kompetisi. Karena kompetisi itu melahirkan gesekan, tapi kolaborasi melahirkan harmoni. Gitu. Ya mungkin karena saya orang seni, jadi yang kita pandang bagaimana masyarakat ini harmoni. Baik, terima kasih. Semoga yang sudah diucapkan menjadi doa bisa terlaksana ya. Baik, pemirsa Mudazil TV, selanjutnya Ustadz, pertanyaan yang terakhir, adakah pesan untuk siswa, terutama kan ini lagi masa pandemi, ada yang belajar di rumah, ada yang belajar di sekolah. Kemudian ada pesan untuk agar menambah semangat dan juga dari sisi seninya. Tidak hanya pendidikan tapi seninya juga. Jadi paling utama kalau untuk siswa, jangan kebanyakan HP-an, itu pertama. Karena kalau kita melihat anak-anak sekarang, HP itu bagus karena di sana bisa mengakses informasi, banyak belajar di sana. Tapi ketika terlalu banyak, biasanya kebanyakan bukan mengakses informasi, tapi bermain. Nah, ini mungkin perlu dikurangi anak-anak, bukan mengurangi intensitasnya, tapi mengurangi kualitas penggunaannya. Nah, itu buat siswa-siswa itu, bagaimanapun juga kalian saat ini dan mungkin ke depan akan lebih banyak belajar, berkomunikasi dan lain sebagainya di dalam ruang maya, di dalam HP. Tapi jadikan itu satu wahana belajar, satu wahana supaya pelajaran itu tidak hanya didapatkan di kelas, tidak hanya didapatkan di ruang-ruang ekstrakurikuler,
apalagi di bidang seni. Saya memberitahu sedikit bahwa kalau Anda suka melukis misalnya, ini sebagai salah satu contoh. Seni luas sekali ya, tapi misalnya melukis, Anda bisa menggunakan gadget Anda untuk browse tokoh-tokoh seni ya, tokoh-tokoh pelukis, cara melukis yang baik dan lain sebagainya. Itu Anda dengan mudah untuk bisa meniru. Yang penting dalam belajar ini, meskipun dibatasi oleh pandemi, oleh apa istilahnya PPKM ya, itu adik-adik tetap pertama semangat, yang kedua selalu mampu melihat peluang apa, peluang untuk belajar ya. Kalian masih belajar, jadi di mana ada kalau HP itu isinya bermacam-macam, carilah portal-portal di mana kalian bisa belajar, misalnya berkesenian atau ya belajar misalnya membuat hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat, sampaikan melalui konten, selesai. Nah, jadi seperti ini TV seperti ini kan tidak hanya bisa mendidik ya masyarakat, mendidik siswa, tapi juga bisa menjadi satu bisnis. Nah, ini ke depan kan bagaimana juga kita itu arahnya ke bagaimana survive ya. Sekarang banyak loh yang di masa begini, jangankan untuk apa, untuk memajukan diri, untuk sekedar survive saja banyak yang kesulitan. Nah, ini kita punya alat, kita punya media, kita punya ruang untuk belajar. Maksud saya siswa harus memanfaatkan semua ini. Oke, baik Ustaz Andis ya. Baik, terima kasih pemirsa Mudacil TV. Kita sudah kehadiran tamu yang luar biasa, seniman kaligrafi, dan kita sudah berbicara ngobrol-ngobrol tentang kegiatan di SMP Muhammadiyah 2 Cilacap, dan tadi kita diberikan pengetahuan dan motivasi kepada siswa. Iya. Baik, terima kasih Ustadz sudah hadir di studio Mudacil TV. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Insya Allah. Kami selalu membuka diri untuk berkolaborasi dengan siapa saja. Ya. Baik pemirsa Mudacil TV, terima kasih sudah menyaksikan Warta Tamu Mudacil TV kali ini. Saya Risna Rumbana Wijayanti beserta kru Mudacil TV pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.